Apakah kamu Katolik yang militan? Salam dari kami, sahabat Katolik militan. Para sahabat Katolik militan, tahukah kamu bahwa pada tanggal 3 November Gereja Katolik merayakan 3 orang kudus, yaitu Santo Martinus de Porres, Santo Hubertus, dan Santo Malakios dari Armagh. Ketiga orang kudus ini mengabdikan dirinya dalam melayani Tuhan dengan cara hidup saleh. Kesalehan dan sikap hidup yang baik mengantar mereka menjadi kudus. Dalam part 1 ini, kita akan mengulas riwayat hidup dari Santo Martinus de Porres pengaku iman. Santo Martinus de Porres lahir di kota Lima, Peru pada tanggal 9 Desember tahun 1579. Ia anak tidak sah dari perkawinan gelap seorang lelaki bangsawan Spanyol yang tinggal di Peru dengan seorang wanita negro. Lelaki itu tidak mengakuinya sebagai anak, sehingga semenjak kecil Martin bersama saudarinya dibesarkan oleh ibunya. Semenjak masa kecilnya, Martin sudah menunjukkan suatu cara hidup yang saleh. Ia rajin berdoa dan mempunyai keprihatinan besar pada orang-orang sakit dan miskin. Bahkan sejalan dengan perkembangannya, ia sudah mulai menyadari bahwa orang yang berkenan kepada Allah bukanlah yang berkulit putih, melainkan yang berjiwa putih. Mendengar tentang perkembangan Martin yang luar biasa itu, lelaki ayahnya itu kembali hidup bersama ibunya dan mengakui Martin sebagai anaknya. Ketika Martin berumur 12 tahun, ia menyekolahkan Martin. Karena Martin bercita-cita menjadi dokter, maka ia memperkenankan Martin bekerja sambil belajar pada seorang ahli bedah. Agar lebih banyak memusatkan perhatian pada kepentingan sesama, ia bercita-cita menjadi biarawan. Pada umur 15 tahun, ia meminta bekerja sebagai pelayan di biara Rosario Lima tanpa menerima gaji. Di sana ia menjadi anggota dari Ordo Ketiga Dominikan. Setelah 9 tahun melayani umat, ia menjadi seorang bruder awam atas permintaan pemimpin biara itu. Ia diserahi tugas-tugas sosial yang sesuai dengan bakatnya, membagikan makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada kaum miskin. Orang-orang kaya banyak yang tergerak hatinya sehingga memberinya sejumlah besar uang untuk membangun sebuah panti asuhan bagi ratusan anak-anak yang terlantar. Di panti asuhan itu, Bruder Martin menjadi pendidik dan pembimbing anak-anak sambil tetap menjalankan tugasnya sebagai pendamping dan penghibur orang-orang sakit serta pembawa harapan bagi orang-orang yang bersusah. Meskipun ia sibuk dengan berbagai tugas itu, ia tetap memanfaatkan 7 jam sehari untuk berdoa dan bermeditasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Ia menjalankan devosi khusus kepada Santa Perawan Maria, sehingga beberapa kali ia mengalami penampakan Bunda Maria. Ia hanya mempunyai 1 jubah yang diberikan kepadanya ketika ia resmi menjadi seorang anggota di biara itu. Ketika ajalnya mendekat, ia dengan rendah hati meminta sehelai jubah baru. Katanya, selama menjalani kehidupan membiara, Martin tidak pernah meminta jubah baru. Inilah jubah kuburku yang akan kupakai untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Tak lama berselang, bruder saleh ini menghembuskan nafasnya terakhir tepat pada tanggal 3 November tahun 1639 dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dipikul ke kubur oleh 2 orang uskup, wakil raja Spanyol, dan seorang pegawai tinggi kerajaan.
Makamnya dikunjungi banyak pejabat gereja dan pejabat kerajaan Peru. Ia digelari Beato pada tahun 1837 oleh Sri Paus Gregorius yang ke-16 dan dinyatakan kudus pada tanggal 6 Mei 1962 oleh Sri Paus Yohanes ke-23. Ia diangkat sebagai pelindung suci bagi para pejuang karya penghapusan diskriminasi rasial.